Sosok baca. Bacanya menu makanan. Hai semuanya. Hai semuanya. Gimana kuis? Dimana kita semua lagi di rumah dan kita nggak kemana-mana. Hari ini hari ke-14 buat aku nih. Buat aku hari ke-30. Iya, pokoknya kamu beda sama aku tuh 2 minggu kan minggu, ya? iya, Aku baru 2 minggu, kamu udah berarti udah 4 minggu. Udah 1 bulan di rumah. Parah. Dan saking bosannya kita hari ini mau bikin Q&A lagi. Kita sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan di Instagram. Dan ada beberapa yang kita jawab, ada beberapa yang kita nggak jawab. Ya itu gunanya Q&A apa Pak? Iya, Kalau misalnya gitu nggak sih. dijawab. Ya udah, langsung aja kita mungkin. So basically kemarin di Instagram aku sama Marcel kita udah nanya nih kalau misalnya kalian mau tanya apa, langsung aja tanya ke kita gitu kan. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang udah kita compile. Pertanyaan pertama dari coba kamu jawab yang gak bisa jawab. Bisa lah, enak aja. Apa? Kalau menurut kamu pertama kali kita kenal kan di kampus kan? Enggak. Yang ini kenal sama Misha, sama Baba. Ya kan itu Misha bukan kamu. Iya, maksudnya pertama kali kenal kan di situ. Enggak kenal sama kamu di situ ya. Bukannya kamu ketemu aku ketemu kamu. Enggak. Parah banget dia lupa. Aku nggak pernah ketemu kamu di kampus. Loh, kata kamu di kampus waktu itu. Aku ketemu Misha di kampus, iya di Diksi. Betul, that's true. Oh Sama iya, Baba. kalau yang sama aku di Plaza Senayan kan? Iya. Ya udah bener berarti. Aku dulu inget jawab aku di Plaza Senayan, tapi kamu bilang enggak, kita pernah ketemu di UPH. Kamu bilang Aku gitu. nggak pernah ngomong gitu ya ampun. Oh ya udah, berarti salah deh. Enggak, pokoknya jadi pertama kali ketemunya adalah di Plaza Senayan lagi mau makan paper lunch ya. Sama teman baik kita Rudy Bax kalau lo nonton. Dan pertama kali kenal dia masih gemuk, jadi waktu itu aku udah bilang sama Rudy Bax lu nggak usah sama dia lah, gemuk, pahanya gede. Sekarang jadi istri. Jahat banget sih yang ada ulang-ulang terus itu Ya, emang iya, emang pertanyaannya begitu. Next question, satu lagi dari Jawab sejujur-jujurnya. biasa aja, tapi ada saat-saatnya kayak ngapain sih emang harus banget ya kayak gitu, tapi nggak semua, maksudnya nggak seterusnya tuh kayak gitu, ngerti ya? Gimana tuh ngomongnya? Tapi ada saat-saatnya seperti itu. Iya, ada saat-saatnya dia menjadi seorang perempuan sewajar-wajarnya. Ya iyalah kalau melihat laki-laki lain dengan perempuan lain, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia bisa menerima, kadang-kadang hanya ingin marah, habis itu bisa menerima, bener nggak? Iya. Jadi cuma pengen marah, tapi sebenarnya kamu nggak marah. Aku nggak jawab apa-apa juga, kamu udah tahu jawabannya apa. Nggak, mungkin bukan kemarah sih, tapi lebih apa ya? Lebih kayak ngapain sih? Iya, itu gitu. apa ya namanya? Kalau bukan marah, kesel. Bingung juga apa? Ya mungkin kali Kesel ya. ya. Jadi bukan marah sampai kita berantem, enggak. Cuma kesel, tapi lebih baik dikeluarin kan daripada nggak dikeluarin. Iya, tapi maksudnya bukan yang kayak literally kayak marah gitu. Iya, Maksudnya, kamu sudah tahu lah jawabannya apa kira-kira kalau Iya. kamu nanya kayak gitu. apa jawabannya? Ya memang itu pekerjaan. Tidak ada perasaan apa-apa dari satu Coba sama tolong lain. dijawab di sini. Iya benar. Kalau kamu mau tanya sama siapapun, aku nggak pernah cinlok. Sinian dong. Aku nggak pernah cinlok. Jadi kayak takut gitu. Enggak, ini karena posisi aku bagus banget. Oh, gitu enggak. Oke, baik. Aku nggak pernah cinlok. Lain cerita sama kembaran aku. Silakan. Kamu jangan suka buka-buka aib. Nah, kalau nanti Misha udah punya vlog, kalian boleh tanya cinlok pertamanya dia siapa. Siapa sih yang di sini? Aku juga lupa, tapi pasti ada. Oh, oke. Dia sering banget dah pokoknya. Lanjut. Bisa kalian semua lihat setelah 2 minggu nggak potong kumis, jenggot, dan rambut. Aku aneh banget ya, kumis, jenggot, dan rambut. Salah. Kumis, jenggot, dan rambut. Untuk pertama kalinya pengen banget ke salon. Padahal aku nggak pengen banget. Bukan salon, barbershop. Ya pokoknya potong rambut, potong kumis, jenggot semuanya. Jadi ini kayaknya ini bakal jadi kumis dan jenggot terpanjang karena aku mau nunggu sampai benar-benar selesai corona baru aku potong. Dan aku nggak mau potong sendiri di rumah. Ya tadi sebenarnya hari ini aku pengennya dia nge-shave dulu, cuman dia bilang kayak nggak mau. Nggak. Biar kelihatan banget. Kelihatan banget. Di rumah aja. Stay at home. Oke, baik. Walaupun sebenarnya di rumah kita juga olahraga ya. Kita olahraga, dia suka naik sepeda keliling komplek.
Jadi ya bukannya nggak ngapa-ngapain juga di rumah, tetap produktif. Dan intinya ingat kalau misalnya pun harus keluar, ada kewajiban keluar, harus social distancing. Tapi aku sendiri juga nggak mau gini loh ya. At some point ya, aku ngeliat di Instagram sosial media gitu, itu lumayan kayak bikin pressure buat aku gitu loh, yang kayak ngelihat orang lain tuh kayaknya tuh produktif banget everyday, ada yang olahraga, ada yang masak, ada yang ini, ada yang itu. Tapi kalau menurut aku pribadi, kayak ketika apalagi aku yang rasain ya, yang aku rasain. Jadi kayak ketika kamu merasa memang kamu nggak bisa produktif pada hari itu, ya udah just let it be gitu. Maksudnya ngerti gak sih? Kayak kadang-kadang ada feeling insecure gitu loh, kayak ih kok orang lain produktif kok gue enggak ya gitu. Tapi kayaknya nggak boleh mikir kayak gitu juga gitu, karena ada saat-saatnya nanti bakalan kita harus produktif gitu, ya nggak sih? Iya. Dan ingat, yang ditampilkan di Instagram atau di media sosial lainnya itu bukan berarti semuanya perlakuannya seperti itu. Bisa jadi hanya produktif untuk sosial media. Itu kan bisa jadi, gak ada yang tahu. 30 detik Instastories produktif, itu udah nggak, bisa juga kan, tapi kita nggak pernah tahu Iya, juga gak pernah itu. tahu. Tapi memang itu salah satu bentuk positif yang bisa kita ambil gitu. Oke, nah kalau aku berarti ya setelah corona berakhir, apa yang mau aku lakuin? Aku pertama pengen gunting rambut juga sama kayak Marcel. Terus aku pengen ke mall. Terus aku Ke mall, ya. Belanja. Jadi buat para suami, siapkan duit-duit untuk dicairkan ke istri masing-masing. Terus awalnya aku pengen ketemu orang tua kita dulu. Aku pengen ketemu mama papa. Oh iya. Pengen ketemu papa mama aku, pengen ketemu temen-temen, aku pengen ke mall juga. Terus pengen ke salon, terus pengen ngapain ya? Aku pengen jalan-jalan berdua sama baby. Kemana kayak? Apa kita aku ke Bali? Aku pengen makan di luar sih. Atau iya pengen makan restoran di luar banget sih. Karena 2 minggu ini gua dikenain drama Korea terus, pengen banget setelah pulang, setelah corona ini selesai makan restoran Korea. Iya, lanjut ya. Ini sama kayak Misha yang kemarin tanya ya. Misha nanya kayak kalau lu berdua kayak nggak ada jam-jamnya sih, ingat ya? Oh iya, enggak, dia nggak nanya sih, dia kayak langsung lebih statement gitu ya. Nah, tapi maksudnya salah satunya kenapa dia bilang kenapa sih lu nggak ada jam-jamnya? Iya iyalah, kita udah tinggal satu rumah. Kalau masih jam-jamnya itu kayaknya kayak masih kayak orang lain gitu loh. Kalau ini kan udah kayak teman, karena apapun yang gue lakukan udah nggak perlu ditutup-tutupin lagi di depan dia. Jadi intinya ya, kalau misalnya dalam pernikahan itu udah nggak usah ada rasa malu. Iya, tidak malu-maluin lama-lama. Iya, tapi tetap harus ada rasa bersalah. Jadi biar tahu kadang-kadang apa yang kita lakukan itu juga ada salahnya. Dan yang paling penting adalah trust. Jadi apapun yang kita lakukan harus bisa dipercayai. Betul. Dan semua tindakan juga harus jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk gitu. Iya, pokoknya kita sebenarnya dibilang, maksudnya harmonis memang, tapi maksudnya di dalam pernikahan ini tuh pasti akan ada sedikit arguing, ngerti gak sih? Kayak nggak mungkin di dalam pernikahan itu nggak ada arguing, nggak ada debat, terus nggak ada berantem. Itu kayak menurutku ya itu nggak mungkin sih. Jadi itu menurutku itu malah jadi agak-agak kurang sehat kalau misalnya nggak ada debat pendapat, kayak harus mengemukakan pendapat. Misalnya aku tuh nggak suka kalau Marcel misalnya ngapain gitu, terus aku diem aja gitu. Berarti dia kan nggak akan pernah tahu bahwa dia melakukan kesalahan kan, dan dia akan keep repeating that gitu. Dan menurut aku itu juga jadi nggak sehat, karena ada satu saat dimana momennya aku pasti bakalan kayak, men gue mau muntah gitu, gue nggak suka sama kelakuan lo kayak gitu. Jadi, contohnya yang bikin kamu mau muntah apa? Aku udah tahu banget nih. Apa? Ya kentut lah. Jadi buat kuis-kuis di rumah, gue bau banget, nggak tahu kenapa. Enggak. Dan itu hampir setiap hari dia harus ciumin. Enggak, wangi bunga. Melati lagi, kuburan kali. wangi bunga di taman gitu. Tapi ngerti kan maksudku kan? Harus ada arguing, debat, itu menurut aku itu healthy. Cuma ya jangan dibawa sampai lama. Kalau misalnya aku sendiri ya, kalau aku kan kadang aku suka ngambek-ngambek gak jelas gitu, yang gak tau kenapa ya. Apakah itu perempuan atau itu cuma aku doang ya. Tapi aku suka ngambek-ngambek gak jelas, terus dia aku ambekin nih. Terus aku ambekin, terus kayak aku mikir sendiri kayak, ngapain gue ambekin ya gitu. Itu kan hal kecil. Habis itu aku kayak literally langsung kayak, I'm sorry. Terus dia mukanya masih bete. Kok masih bete siang gitu. Itu gak lama, 15 menit, setengah jam, itu dia balik lagi. Jadi, kuncinya gitu. Cuma satu.
jawab aja iya, maaf, udah. Ih kamu mah nggak boleh gitu juga kan? Iya, karena pada saat kamu emosi, kalau aku lawan juga dengan emosi, nggak ada yang bisa dijelaskan, nggak ada yang bisa diperdebatkan. Jadi aku harus jawab dulu iya dan maaf. Setelah kamu udah turun ke level aku yang sama, baru kita debat. Ya. Baik tadi udah kejawab ya. Lanjutin ke apa ya, tunggu. Sloy pasti kalian udah pada nonton Crash Landing on You. Yang aku suka banget Crash Landing on You. Itaewon Class. It's Okay That's Love. Come on, gila. Siapa nama cowoknya? Jo In Sung. Jo In Sung. Terus The Winter That Wind Blows. Terus apa lagi ya yang aku suka? Oh My Venus tuh. Ya, Oh My Venus juga bagus. Kalau kamu boleh bikin list yang cowok paling kamu suka 1 sampai berapa? 5 deh. 5 ya? Oke. 1 Hyun Bin, 2 Jo In Sung, 3 So Ji Suk, 4 Park Se Joon, 5 Ji Chang Wook. Ji Chang Wook yang mana? Kayak itu ya? Itu. Oh, paling terakhir sekarang dia. Oke, sorry, terbalik. 4 Ji Chang Wook, 5 Park Se Joon. 5 apa? Park Se Joon. Pas ini sekarang paling bawah? Iya. Tadinya aku paling suka Park Se Joon nomor 1. Terus dia turun lagi. Karena kamu lagi nonton What's Wrong with Scattered Skin kan? At that time, yes. Pak Sejong. Kok dia nggak ada Instagramnya? Kok dia nggak ada? Ada. Dodol. Nah terus udah gitu, kalau Hyun Bin aku mau jatuh cinta dia dari Crash Landing. Terus aku nonton Memories of Alhambra dulu. Baru aku nonton si Crash Landing gitu. Aku suka banget sih dia kayak, ini kalau aku perhatiin ya, aku tuh sukanya udah agak-agak sedikit mature gitu, kayak umurnya 30ish sampai hampir 40 gitu. Kayak So Ji Suk, Jo In Sung tuh kan udah agak tua juga tuh sama Hyun Bin. Kalau kayak aku juga suka Lee Jong Suk sih, tapi nggak sampai suka banget gitu loh, ngerti nggak? Karena dia masih kayak agak-agak terlalu cute gitu, terus kayak kurang gagah. Tapi dia udah ganteng juga sih. Sama aku lagi nonton apa tadi? Lee Min Ho aku juga suka. Itu apa? Winter apa? The Winter That Wind Blows itu Jo In Sung. Nggak, yang ini kamu nonton apa tadi? Legend of Blue Sea. Oh, Legend of Blue Sea ya. Lee Min Ho. Oke, jadi menjawab nggak tuh rekomendasinya? Jawab ya. Oke. At Desi Marcel Update. Wah, ini sering banget ngikutin kita. Namanya aja Desi Marcel Update. Iya, Desi Marcel. Thank you selalu you. updatein tentang kita. Kita memang sebelum corona ini ada, di awal tahun kita udah rencana mau keliling Eropa. Dan salah satu di Eropanya kita akan back to my country. Back to your country ya? Ke Jerman setelah berapa tahun aku ya? 10 tahun kali aku udah nggak balik lagi ke Jerman. Jadi kita akan singgah di Jerman, tapi mungkin startnya dari London lagi. Habis itu kemana waktu itu ya? London turun kita ke Swiss ya? Swiss dulu ya? Swiss, Itali, Praha. Nggak pakai Itali? Enggak. Oh, langsung Swiss, Praha, Brussels, baru Jerman. Berlin, terus Amsterdam. Balik Jadi Jakarta. kita berangkat dari London, kita berangkat Jakarta London, pulangnya lewat Amsterdam. Iya. Karena kita mau barengan sama mama papa juga ke Jermannya. Itu plan kita ya sebelum corona ini. Tapi kayaknya akan tetap jalan sih, karena kita yakin corona ini dengan teman-teman juga mengikuti semua rules yang ada, pasti akan berhenti, akan hilang dengan cepat virus-virus ini. Oke, sekarang pertanyaan dari @nikanmanis1. Malu dia. Ganteng emang. Apa ya, ganteng? Gak tahu ya, kita nggak pernah merasa ganteng atau cantik atau sih. ganteng. Itu actually makanya. Jadi agak terima kasih buat Nika tadi yang udah bilang ganteng dan cantik. Tapi ya kurang lebih ke karakter sih. Iya. Kalau dia mau cantik mampus tapi karakternya juga jelek, buat apa? Cantik mampus ngapain? Udah cantik Maksudnya cantik tapi mampus. Nggak, cantik. Mampus mati kan. Cantik mampus tuh kayak keren abis gitu loh. Kayak cantik abis, enggak. cantik mampus tuh sama. Itunya apa? Nadanya tuh sama. Gila tuh film keren mampus gitu. Keren abis. Keren Keren abis. Oke. Jadi lebih ke karakternya dia sih yang bikin aku jadi suka sama dia. Emang karakter aku apa sih yang kamu suka? Kamu easy going. Aku nggak easy going lah yang. Ya, at the first time kamu easy going. Setelah nikah ini sekarang kamu nggak ada easy goingnya sama sekali. Tapi kamu Kenapa nggak easy going aku? Ya karena kamu pengen di rumah. Ternyata kamu tuh orangnya tuh suka memikirkan sesuatu secara berlebihan gitu loh. Jadi kadang-kadang harus di guide.
kamu nggak perlu mikir kayak gitu gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kan harus kayak yin yang, setiap yin ada yang ada yin gitu. Kamu yang aku yang kamu. Tapi aku isi going juga lah ya. Iya, kamu bisa easy going, tapi pada setelah menikah ya banyak hal yang lebih Diprioritaskan. iya, jadi Level of aur-aurannya dikurangin dikit gitu. Kayak gitu. Terus kalau aku tadi apa? Gimana rasanya punya suami ganteng? Kalau aku punya suami ganteng, aku kayak bangga banget sih. Wow. Kenapa? Enggak, maksudnya rasanya ya enak aja kalau dilihat tuh, kalau baru bangun tidur gitu kan enak tuh lihat sung gitu. Lucu kalau ngeliat itu, aku seneng aja apalagi kalau lagi tidur ya, kayaknya orangnya innocent banget baik gitu ya. Tapi kalau udah buka mata kayak Tuhan, coba belum merem lagi deh sekarang. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tadi mungkin seperti yang Marcel bilang, nggak literally karena ganteng atau cantik sih, itu lebih ke bonus sama ya emang udah ini aja ya dapetnya kayak gitu. Tapi lebih ke karakter sebenarnya. Hobinya apa? Aku dulu. Nah, aku jawab hobi kamu jawab hobi aku. Oh iya, oke, baik. Apa hobi aku? Makan. Salah. Tidur. Salah. Nge-gym. Betul. Setelah 3 kali jawab baru kamu bisa jawab. Enggak, hobinya tuh emang 3 guys. Nge-gym, makan, tidur. Sama kerja nomor 1 ya. Itu kerja tuh jadi hobi sama dia. Kerja, nge-gym, makan, tidur. Nah bingung tuh, 4-4-nya tuh gak bisa di-rank. Semuanya ya kayak gitu. Hobi aku apa? Bikin konten. Konten apa? Iya, kamu seneng banget bikin konten YouTube gitu. Ini baru sekali nih. Ya, kamu minta terus. Dia nggak mau Iya. tahu bikin konten kuis, beneran cuma aku nih yang maksa bikin. Ini kalau bukan gara-gara dia, jadi kontennya ini mungkin nggak ada. Tapi makanya beruntung ada kamu. Dan di belakang ini tadi perdebatannya untuk bikin konten susah banget. Ya gitu dah. Tapi untung lah, pokoknya di-push terus sama kamu. Jadi gitu. hobinya apa selain bikin konten? Aku nggak hobi bikin konten lah. Orang aku. Hobinya nonton pemalas. drama Korea. Hobinya bikin masakan yang mungkin Apa? jadi makanan terbaik kamu. Jadi makanannya mungkin kamu suka ganti-ganti gitu. Walaupun aku sebenarnya sukanya tuh sapi bulgogi yang kamu bikin. Oh iya. Tapi sampai sekarang kamu nggak pernah bikin lagi sapi bulgogi. Ya kamu nggak minta sayang. Tapi aku ngomong kan kamu paling enak bikin sapi bulgogi. Tapi kamu jadinya bikinnya malah apa tuh yang bulat-bulat yang muter-muter? Fusilli tuna pedas. Iya, kan kamu tahu aku gak suka tuna. Tapi aku suka. Nah itu maksudnya, aku suka sapi bulgogi, tapi kamu bikinnya fusilli tuna. Gak apa-apa. Tahu ah. Untungnya enak dua-duanya. Ya, oke. Lanjut. Tahu lah. Tunggu. Kamu tapi nggak tahu waktu aku waktu masih tukeran teleponan sama kamu, bukan FaceTime ya, teleponan. Aku tukeran sama Misha, kamu nggak tahu kan? Karena suara aku sama Misha sama. Kapan aku selalu tahu? Ada Masa aku nggak tahu ya? Jadi kayak kamu jawab, aku jawab pertanyaan kamu, terus kayak oh iya, terus kamu masih jawab akhirnya ini gue Misha. Oh iya gitu. Iya, ada berapa kali kamu kayak gitu, inget gak? Gak inget. Ada kamu. Gak inget. Tapi kalau muka sih dari beda. dulu pacaran juga aku selalu tahu sih. Misha tuh beda cara ngomongnya kok. Suaranya mirip tapi cara ngomongnya beda. Iya gak sih? Iya, tapi Excel. Ci, ngapain gitu. Ya, Beda. Jadi aku pasti tahu, guys. Lanjut ke sini. Enggak. Belum ngomong gitu, udah tahu. Ya jangan jelek-jelekin aku. Dia suka buka-buka ayo aku. Gak usah jauh-jauh ya. Hari ini nih baru terjadi. Jadi tadi aku kasih tau kamu suatu berita tentang seorang ibu dan anaknya gitu. Oh iya. Tentang seorang ibu itu dan kemarin malam. Hah? Ih kamu emang Oh iya. tidur. Nah, hal lucu yang aku sering lakukan kayak gini, aku suka gitu. mix. Short term memory loss. Iya. Apakah terjadi hari ini apa kemarin? Nah, itu suka hal lucu yang sering aku lakukan tuh itu. Enggak, tuh lama-lama jengkelin tahu guys. Kalau dia tuh suka apa ya? Hal yang sudah kelihatan jelas jawabannya apa tuh dia nanya. Abis itu aku baru kasih muka kayak, "Bi, apaan?"
Oh iya aku lupa gitu. Dia langsung ingat gitu kayak sendiri. baru mikir gitu. Jadi gak perlu kasih tau jawabannya. Itu hal-hal yang lucu lah dari dia. Sebenernya bukan lucu sih, gue lebih ke ada lemot gitu ya kadang-kadang. Aku gak ngomong lemot ya, Iya, aku iya bilang dah. lucu ya. Oke, lucu berarti guys, aku lucu. Dia juga lucu. Dia tuh suka kayak dia tuh lucu-lucu tapi lucu-lucu kok ngeselin gitu. Gimana ya ngomongnya? Kadang suka kalau ditanya jawabnya hahaha gitu atau apa kayak disengajain, sebel banget aku. Enggak, karena lagi main handphone. Biasa kalau kamu lagi main handphone, iya, bisa ditanya lagi apaan sih dia? Aku jadi nggak denger. Hah? Kan aduh. Ya. Udah lah ya. Gue mau ketemu teman-teman gue dulu, teman baik gue, Felix, Abud, Bayu, Derby. Lu jauh banget di Bali dan COVID di Bali masih parah, jadi belum bisa ketemu. Emang Bali lebih parah? Enggak sih, karena dia di Bali aja. Sotoy. Nggak bisa ketemu deh sama mereka. Jadi cuma bisa kalau kalian tahu aplikasinya, kita mulainya cuma dari nge-zoom aja. Zoom. Jadi bercandaannya di situ. Tapi biasa lah kalau cuma ketemu di lewat digital sama ketemu asli itu beda. Iya. Jadi pengennya tetap memang ketemu lagi sih. Ntar ya kalau karena selesai kita ketemuan. Nanti ketemu Ateng, kita makan yang enak banget. Oh, dia sering minta TikTok bareng, tapi saya nggak bisa joget bro. Aku tuh pernah ya main TikTok tapi numpang account orang gitu. Itu tapi juga kayak ini, yuk dia sama Kanadi udah bilang awas ya bikin TikTok gitu. Oke baik, aku nggak bikin TikTok gitu. Seru banget, soalnya kan mereka udah 4 tahun gak pernah merayakan ulang tahun bareng gitu loh guys. Karena mereka tuh sibuk masing-masing. Nah terus tahun ini bener-bener kita dikasih kesempatan dan waktu untuk ngerayain ulang tahun barengnya Marcel sama Misha. Jadi Misha kebetulan sleep over di sini. Jadi kita nungguin bareng-bareng sampai jam 12. Terus potong kue, tiup lilin. Terus kamu naik jam 2, aku setengah 1 ya? Iya. Aku sama Misha Mereka masih ngobrol sampai jam 3:30 pagi. Iya, mereka kayak zaman dulu gitu loh, kayak ngobrol, main game. Jadi siapa pacar Misha? Hah? Nggak tahu. Emang belum ada. Aduh, bayang. Oke. Lanjut. Tololannya. Kamu nggak ada sih kayaknya sih. Aku nggak ada ya. Kamu nggak ada. Aku pernah nabrak pintu kaca nggak sih? Nggak ya. Yang di tempat. Yang mana? Coba ceritain, aku nggak tahu. Aku lupa. Dulu kalau aku waktu masih SMA, aku inget aku di salah satu mall gitu. Itu kacanya bener-bener bening guys. Clean banget deh. Clean banget. Terus aku kayak papaku ya. Aku jadi lagi mau beli donat, terus aku keluar, aku telepon, balik badan mau masuk, jeduk gitu. Kayak banyak yang ngeliatin nggak? malu banget, iya banyak. Oh, kasihan. Tapi ya kalau udah, sekarang aku gitu. ketawain sih kalau dari sebelah kamu. Oh terus? Ada yang paling parah itu adalah waktu kita mau pergi ke London ya. Oh iya. Ini lebih ketololan dari kita berdua dan tips buat kalian semua yang ingin pesan tiket lebih murah ya. Itu malu banget. Jadi kita pesan tiketnya itu lewat Traveloka waktu itu ya. Iya. Dan waktu itu Traveloka lagi ada promo. Potongan 1 juta untuk 1 setiap juta atau 2 juta? 1 juta untuk setiap satu account ke luar negeri. Yes. Jadi alhasil kita beli dari 2 account. Satu account dari handphone, satu account dari handphonenya Eci. Iya. Biar diskonnya jadi 2 juta totalnya. Iya. Yang kita nggak tahu adalah ketika kita book tiketnya, ternyata Jakarta Singapura London itu flightnya, ya benar, nyampe Londonnya semua malam, benar. Yang salah adalah dari Jakarta ke Singapura sama flightnya. Berangkatnya jam 4:30 pagi, nyampe sana jam 6:30 pagi. Yang beda adalah flight dia kemudian dari Singapura ke London itu jam 2 jam kemudian. Aku lebih awal, kamu lebih lama. Dan gua itu 3 jam mesti kemudian. nunggu 3 jam sampai 4 jam baru gue berangkat ke Singapura. Jadi dari Singapura ke London flight kita terpisah untuk 14 jam. Jadi kita pada saat itu benar-benar ketololan kita berdua tuh. Jadi padahal aku udah check-in berangkatnya jam segini sampai jam segini ya, nyampe Singapura jam segini, pesawatnya ini gitu. Nah itu udah bener, oke, exactly sama, tapi lupa bahwa kita tuh Jakarta Singapura London, lupa banget. Jadi yang dilihat tuh cuma Jakarta Singapura yang disamain. Iya. Berangkatnya sama nih jam 4:30. Oke, nyampe London pasti sama pokoknya. Dodol.
Terus udah gitu nyampe airport pun udah agak telat, mepet banget ya. Karena kita udah check-in. Karena kita udah check-in ya? Udah Belum dong sayang. Loh kita datangnya mepet karena udah check-in. Iya kita udah check-in. Nah udah check-in. Pas check-innya. Enggak, kita pas check-in online, pantes kok nggak bisa di check-in ya. Iya. Dia yang Oh, di iya, Singapura, iya. London kok nggak bisa dapet seat yang barengan ya. Aku bingung gitu. Ya udah terus yaudah kita check-in aja dia di airport. Nah pas udah nyampe airport, terus si mbaknya baik banget, aku lupa nama mbaknya, waktu itu sempat aku share di Instagram aku. Dia bilang gini, Kak Desi, Kak Marcel, ini Singapura London itu beda pesawat loh. Hah? Mbak nggak mungkin, aku bilang gitu. Nggak mungkin mbak, pasti sama. Aku bilang enggak, ini beda. Kak Desi duluan berangkatnya, Kak Marcel setelah itu. Dan itu posisinya aku habis pulang syuting pagi-pagi kan. Aku nggak tidur. Iya. Tidur sebentar, 1 Enggak, jam. aku hampir nggak tidur. Aku ingat banget. Aku tidur tuh cuma di Singapura tuh sejam 2 jam. Oh iya, ada Ya, tuh. di pesawat pun aku nggak tidur. Tapi dari Singapura Singapura London, London full. buset, dia nggak bangun-bangun. Nah terus udah gitu udah kan, aduh gimana nih, udah mepet, terus nggak bisa dirubah juga. Aku harus ke counternya Traveloka yang di airport juga belum buka, hotline-nya juga cingkonek susah lah gitu kan. Terus akhirnya ada satu orang ground floor-nya yang Iya, jadi kalau ground dia assistant-nya. Dia PIC-nya sebelum dia bilang boleh go, pesawat itu nggak akan Iya. berangkat. Nah. Kita ketemu orang ini, ibu. Aku lupa ada di vlog kita yang hampir tinggal pesawat ke London itu. Itu dia bilang kayak yaudah deh kita bantu akhirnya dia bantu ya. Akhirnya dia bantu, aku kayak cuma bayar nambah berapa untuk berubah flight-nya. Pokoknya intinya kita jadi bayarnya sama sesuai tanpa Iya. ada promo dari Traveloka. Intinya kita mau untung 2 juta, Mau ngirit. jadinya sama aja. Iya, itu keterlaluan. Plus dengan kepanikan masing-masing itu, gue nggak pernah panik itu. Panik banget. Terus tadi kita sempet mau nyerah kan. Ya udahlah. Ya udah apa kita pesawat. Terus Marcel bilang, "Bi jangan lebih 14 jam kita masa sendiri-sendiri." Dia bilang gitu kayak iya sih. Ya udah akhirnya itu puji Tuhan banget akhirnya bisa dibantu. Terus ada lagi tragedi abis itu. Paspor hilang. Ah, yalah itu Ya kan? kamu lah. Paspor hilang. Nah, terus pas udah nyampe masuk gate, mau masuk gate, aku bilang, "Baby, paspor hilang." Aku bilang gitu, "Hah?" Terus Marcel cari ke ATM, ke tempat yang kita stop tadi buat ganti tiket segala macam nggak ada. Terus Dan ternyata ada di mana? di tas aku. Nggak apa-apa. Belum tidur, cek lari-lari di ATM hanya untuk paspor, dan ternyata paspornya ada di tasnya dia. Maaf sih. Gak masalah, tapi itu it's fun. It was Itu it's a lesson for us supaya kita lebih aware lagi, lebih detail lagi untuk liatin paspor, liatin tiket, liatin jam, semuanya. Aku tuh terlalu nganggap enteng gitu loh, karena biasanya aku tuh selalu kayak last minute. Orangnya tuh last minute, kalau mau pesawat pasti last minute. Jadi itu nggak baik banget. Dan sampai sekarang masih kamu kayak gitu. Iya, makanya itu nggak baik banget. Iya, mungkin kalau kamu lihat di SCTV sekarang yang lagi tayang itu cuma Anak Langit dan Samudra Cinta, karena mereka itu rerun dari episode 1 lagi. Kebetulan Istri Kedua karena baru tayang 25 episode, jadi kita nggak bisa rerun. Begitu Corona selesai, kita akan langsung syuting dan kalian bisa langsung lihat Istri Kedua tayang lagi di SCTV dengan episode lanjutannya ya. Jadi sabar ya, kita semua harus bersabar dengan kondisi yang sekarang lagi tidak kondusif untuk keluar rumah. Jadi kita pun juga melihat bahwa situasi ini nggak bisa dipakai untuk syuting, kita semua akhirnya stay di rumah gitu. Oke. Aduh, berdoa untuk semua negara sih, lebih tepatnya untuk sama-sama bergandeng tangan, bertanggung jawab untuk bisa supaya virus corona ini hilang secepatnya. Karena yang kita dengar-dengar ini kan ternyata bukan hanya 1 minggu atau 2 minggu lagi, bisa 1 sampai 2 bulan dan mungkin bisa 3 bulan. Dan Indonesia ini belum puncaknya, bahwa virus corona ini terdeteksi akan lebih banyak lagi gitu. Jadi please banget, waktu ulang tahun tuh harapan aku tuh Corona selesai, karena sebenarnya emang sih enak bisa ulang tahun bareng sama Misha gitu. Tapi sebenarnya lebih seru lagi kalau bisa satu keluarga kan. Iya, bener. Dan bisa sama Nadine, bisa sama papa mama, bisa papa mama kamu. Jadi wishnya itu, dan semua kesehatan yang ada di orang-orang terdekat dan semua orang yang ada di Indonesia, dan kalau bisa juga sampai saudara semua yang ada di Jerman. Please be safe.
Karena di Jerman juga sekarang coronanya ya, lebih 100.000, hampir 100.000. USA 311.000. Aduh, ini pokoknya dari yang kita bisa mungkin ketawain corona di Cina, tapi sekarang ini bukan sesuatu hal yang untuk bisa kita ketawain. Kita harus concern banget dengan apa yang terjadi. Yes. Lanjut. Bisa jawab ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Film ya. Film Nadine sih lagi syuting film terus. Tapi kebetulan aku sama Michelle lagi sinetron dulu. Tapi nanti mungkin nggak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba memang kita sudah ada waktu dan cerita yang bagus untuk kita bertiga, kita pasti akan syuting sebuah film yang bersama-sama. Yes. Dan nama mantu-mantunya. Mantu-mantu papa. Mantu papa Jadi ada Dimas ikut, ada kamu ikut. Dan semoga Misha sudah dapat mantu. Papa sudah dapat mantu dari Misha. Amin. Ya? Oke, jadi gitu aja Q&A kita hari ini. Di rumah aja, kita mencoba tetap produktif. Semoga kalian suka video ini. Video yang simple dan humble dari kita. Terus jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Iya, buat teman-teman ingat sekali lagi, stay at home. Kalau memang harus keluar, ada kewajiban keluar, pakai masker, pakai sesuai dengan aturan-aturan yang kita sudah diberitahukan. Selalu cuci tangan. Selalu cuci tangan, hidup bersih, hidup sehat, dan God bless everyone ya. Stay home, save the world. Bye.